Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Entia Plodebiaf, kelas D semester 2. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan Kristen anak usia dini di Lembaga Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi psikologi perkembangan 1 dengan judul materinya tentang tugas-tugas perkembangan masa lanjut usia, kondisi lanjut usia, fungsi kognitif lanjut usia, pekerjaan dan masa pensiun, kondisi sosio-emosional, lanjut usia berhasil, dan implikasi dalam pendidikan. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, tugas-tugas perkembangan masa lanjut usia. 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, membentuk diri dengan orang-orang yang seusia. Yang kelima, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Dan yang keenam, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Nah, poin yang kedua yaitu kondisi lanjut usia. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual. Lansia adalah seseorang yang telah berusia kurang lebih 60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, poin yang ketiga, fungsi kognitif lanjut usia. Perubahan kognitif pada lansia dapat diketahui dari beberapa fungsinya, yaitu yang pertama, memori atau daya ingat, yaitu menurunnya daya ingat yang merupakan salah satu fungsi kognitif. Ingatan jangka panjang tidak terlalu mengalami perubahan, namun untuk ingatan jangka pendek selalu mengalami penurunan. Nah, yang kedua, IQ. Salah satu fungsi intelektual yang dapat mengalami penurunan dalam hal mengingat, menyelesaikan masalah, kecepatan respon juga tidak fokus. Yang ketiga, kemampuan belajar juga bisa menurun. Karena menurunnya beberapa fungsi organ tubuh, hal ini mengapa banyak dianjurkan lansia banyak berlatih dan terapi dalam meningkatkan kemampuan belajar walau butuh waktu. Nah, poin yang keempat adalah pekerjaan dan masa pensiun. Sebagai pekerja, tentunya kita harus memikirkan rencana masa depan dikala kita memasuki masa usia pensiun. Akan tetapi, apakah Anda mengetahui kapan Anda memasuki usia pensiun? Berapa batas usia pensiun? Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, tidak mengatur kapan saatnya pensiun dan berapa batas usia pensiun untuk pekerja sektor swasta. Dalam pasal 167 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa salah satu alasan pemutusan hubungan kerja adalah karena pekerja telah memasuki usia pensiun. Poin yang kelima, kondisi sosio-emosional. Yang pertama, tipe kepemimpinan peranan guru dan tipe kepemimpinan guru akan mewarnai suasana emosional di dalam kelas. Apakah seorang guru melaksanakan kepemimpinannya dengan demokratis, otoriter, dan atau adaptif? Tipe kepemimpinan tersebut memberikan dampak kepada peserta didik. Yang kedua, sikap guru yang menghadapi peserta didik yang melanggar peraturan sekolah. Hendaknya tetap sabar dan tetap bersahabat dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku peserta didik akan dapat diperbaiki. Poin yang keenam, lanjut usia berhasil. Successful aging adalah kondisi di mana seorang lanjut usia memiliki umur panjang dan kesehatan, menikmati masa tuanya dengan berkualitas dan penuh makna serta bermanfaat bagi keluarga maupun kehidupan sosial. Poin yang ketujuh, implikasi dalam pendidikan.
Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya. Dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai upaya manusia secara historis turun-temurun yang merasa dirinya terpanggil untuk mencari kebenaran atau kesempurnaan hidup. Sekian penjelasan materi singkat dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.